Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi Fisika Dasar 2 mengenai medan magnet. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Amelia Eka Putri dengan NIM belakang 4045, yang kedua Vanis Apriliani dengan NIM belakang 4046, Iga Zanuar Hardianti dengan NIM belakang 4050, Husnul Khotimah dengan NIM belakang 4064, Rahima Maharani Isalia dengan NIM belakang 4059, Veronica Diniarti dengan NIM belakang 4070, Zevanya Nanda Prastiwi dengan NIM 4049, dan Tiara Pratsna Paramita dengan NIM 4070. Untuk pokok pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan adalah yang pertama mengenai kemagnetan, yang kedua hukum Coulomb, yang ketiga kuat medan, yang keempat garis gaya, yang kelima rapat garis-garis gaya, yang keenam diamagnetik dan paramagnetik, yang ketujuh medan di sekitar arus listrik, yang kedelapan hukum Biot-Savart, yang kesembilan induksi magnetik, dan yang kesepuluh adalah gaya Lorentz. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu tentang kemagnetan. Benda bisa tarik-menarik besi adalah magnet. Bisa diperoleh dengan cara buatan. Jadi magnet itu tarik. Jadi magnet itu bisa tarik-menarik dengan besi itu. Next. Bentuk-bentuk magnet dibagi ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada batang, yang kedua ada ladam, dan yang ketiga ada jarum. Magnet bisa didapatkan dengan cara membuatnya sendiri. Berikut contohnya. Next. Yang selanjutnya yaitu tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb yaitu gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik Q1 dan Q2 yang berlawanan jenis antara dua muatan yang dipisahkan pada jarak tertentu. Next. Kemudian, untuk rumus yang digunakan pada hukum Coulomb sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R2, di mana Q1 itu merupakan muatan yang pertama, kemudian Q2 itu muatan kedua, lalu R itu merupakan jarak kedua muatan, dan K sendiri merupakan konstanta, seperti pada rumus di sana. Next. Yang kemudian adalah kuat medan magnet. Jadi, kuat medan magnet ini merupakan kuat medan magnet pada suatu titik pada medan magnet yang merupakan besar gaya pada suatu satuan kuat kutub. Next. Kemudian persamaannya seperti ini, yaitu N per A dikali M atau dalam Weber per M kuadrat, di mana kuat medan magnet di suatu titik dalam medan magnet ialah besar gaya pada suatu satuan kuat kutub di titik itu di dalam medan magnet M, yang merupakan kuat kutub yang menimbulkan medan magnet dalam ampere meter. R, jarak dari kutub magnet sampai titik yang bersangkutan dalam meter. Dan H adalah kuat medan titik itu. Next.
Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah garis gaya. Garis gaya merupakan lintasan kutub utara dalam medan magnet atau garis yang bentuknya demikian, hingga kuat medan di tiap titik dinyatakan oleh garis singgungnya. Sejalan dengan paham ini, garis-garis gaya keluar dari kutub-kutub dan masuk ke dalam kutub selatan. Untuk membuat pola garis-garis gaya dapat dengan jalan menaburkan serbuk besi di sekitar sebuah magnet. Next. Ini adalah contoh garis-garis gaya. Next. Kemudian terdapat rapat garis-garis gaya. Jumlah garis gaya persatuan luas yang tegak lurus dengan medan. Adapun persamaannya yaitu B sama dengan F per A. Next. Kemudian flux density sama dengan B. Kuat medan di suatu titik sebanding dengan rapat garis-garis gaya dan berbanding terbalik dengan permeabilitasnya. Adapun persamaannya yaitu H sama dengan B per M. B sama dengan M kali H sama dengan M kali R kali MO dan kali H. Dengan keterangan B sama dengan rapat garis-garis gaya, M sama dengan permeabilitas zat itu, H merupakan kuat medan magnet. Catatan, rapat garis-garis gaya menyatakan kebesaran induksi magnetik. Medan magnet yang rapat garis-garis gayanya sama disebut medan magnet serba sama. Bila rapat garis-garis gaya dalam medan yang serba sama B, maka banyak garis-garis gaya yang menembus bidang seluas A meter persegi dan mengandung sudut Q dengan kuat medan magnet. Next. Kemudian diamagnetik dan paramagnetik. Sehubungan dengan sifat-sifat kemagnetan, benda dibedakan atas diamagnetik dan paramagnetik. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Diamagnetik dan paramagnetik, yakni benda diamagnetik bila ditempatkan dalam medan magnet yang tidak magnetik, ujung-ujung benda itu mengalami gaya tolak sehingga benda akan mengambil posisi yang tegak lurus pada kuat medan. Contohnya bismut, tembaga, emas, magnetik, dan kaca filinta. Selanjutnya ada benda paramagnetik, yakni bila ditempatkan dalam medan magnet yang tidak magnetik akan mengambil posisi sejajar dengan arah kuat medan. Contohnya aluminium, platina, oksigen, sulfat, tembaga, dan banyak lagi garam-garam logam adalah zat magnetik. Next. Medan di sekitar arus listrik. Seorang ahli ilmu pengetahuan alam yang bernama Hans Christian Ørsted menemukan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Next. Medan di sekitar arus listrik itu melakukan suatu percobaan di atas jarum kompas yang seimbang dibentangkan seutas tali. Seutas kawat, sehingga kawat itu sejajar dengan jarum kompas. Seperti contoh pada gambar, di mana pola-pola garis gaya di sekitar arus lurus pada sebidang karton datar ditembuskan sepotong kawat tegak lurus. Next. Kemudian yang berikutnya adalah hukum Biot-Savart, di mana hukum Biot-Savart ini menyatakan bahwa magnitude intensitas medan magnet yang dihasilkan oleh elemen arus diferensial agnetik dan sudut antara agnetik dengan garis jarak yang menghubungkan ke titik suatu medan atau titik medan P. Demikian pula magnitude intensitas medan magnet berbanding terbalik dengan
kuadrat jarak dari agnetik ke titik P. Pada besar induksi magnetik di satu titik di sekitar elemen arus itu sebanding dengan panjang elemen arus dan besar kuat arus. Sinus sudut yang diapit antara arus dengan jaraknya sampai titik tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kemudian berikutnya induksi magnetik, di mana induksi magnet merupakan kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk induksi magnetik di sekitar arus listrik, itu untuk gambarnya bisa dapat dilihat seperti di slideshow. Lalu besar induksi magnetik di titik A yang jaraknya A dari kawat itu sebanding dengan kuat arus di dalam kawat dan berbanding terbalik dengan jarak titik ke kawat. Sehingga rumus yang digunakan adalah B sama dengan MO per 2 dikali I per P kali A, di mana B dalam Weber per meter kuadrat, I dalam ampere, A dalam meter. Kemudian induksi magnetik di pusat arus lingkaran. Untuk gambarnya dapat dilihat seperti di PPT. Titik A berjarak X dari pusat kawat melingkar, besarnya induksi magnetik di A. Dirumuskan jika kawat itu terdiri atas N lilitan, maka persamaan yang dipakai adalah B sama dengan MO per 2 dikali A dikali I kali N per R kuadrat kali sin theta 1, atau B sama dengan MO per 2 dikali A kuadrat kali I kali N per R kubik. Induksi magnetik di pusat lingkaran dalam hal ini jari-jari sama dengan A dan theta sama dengan 900. Besar induksi magnetik di pusat lingkaran didapatkan persamaannya B sama dengan MO per 2 dikali I kali N per A, dengan B itu dalam Weber per meter kuadrat, I dalam ampere, N adalah jumlah lilitan, dan A merupakan jari-jari lilitan dalam meter. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian solenoid yang merupakan gulungan kawat yang digulung seperti spiral. Bila kedalaman 13 magnetik dialirkan arus listrik, di dalam solenoidnya akan terjadi medan magnet dapat ditentukan dengan tangan. Jadi seperti ini. Kemudian besar induksi 13 magnetik dalam solenoid juga seperti pada gambar yang di slide. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya jari-jari penampang
Noide A. Banyaknya lilitan N dan panjang solenoide 1. Banyak lilitan pada dx adalah N per I kali dx. Atau NDX. N banyaknya lilitan tiap satuan panjang di titik P. Bila satu sangat besar dibandingkan dengan A dan B berada di tengah-tengah, maka A1 sama dengan 0 derajat dan A2 sama dengan 180 derajat. Induksi magnetik di tengah-tengah solenoide B sama dengan M per 2 kali 2. B sama dengan M bila P tepat di ujung solenoide, A1 sama dengan 0 derajat dan A2 sama dengan 90 derajat. Next. Lari guys. Selanjutnya ada toroida. Toroida merupakan sebuah magnetik yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk lingkaran yang disebut toroida. Bila keliling sumbu toroida 1 dan lilitannya berdekatan, maka induksi magnetik pada sumbu toroida. Berikutnya ada gaya Lorentz, yaitu benda yang bisa menarik besi adalah magnet. Bisa diperoleh dengan cara buatan. Next. Pada percobaan Oersted telah dibuktikan pengaruh arus listrik terhadap kutub magnet. Bagaimana pengaruh kutub magnet terhadap arus listrik akan dibuktikan dari percobaan berikut. Seutas kawat PG ditempatkan di antara kutub-kutub magnet ladam ke dalam kawat, dialirkan arus listrik. Ternyata kawat melengkung ke kiri. Gejala ini menunjukkan bahwa medan magnet mengerjakan gaya pada arus listrik, yang disebut gaya Lorentz. Vektor gaya Lorentz tegak lurus pada I dan B. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan tangan kanan. Bila arah melingkar jari-jari tangan kanan sesuai dengan putaran dari I ke B, maka arah ibu jari menyatakan arah gaya Lorentz. Berikut gambarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu besar gaya Lorentz. Hasil-hasil yang diperoleh dari percobaan menyatakan bahwa besar gaya Lorentz dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L dikali sin alfa, yang mana F merupakan gaya Lorentz, B adalah induksi magnetik medan magnet, dan I kuat arus.
sedangkan L yaitu panjang kawat dalam medan magnet. Alfa sudut yang diapit oleh I dan B. Next. Contoh soal. Yang pertama yaitu kawat panjangnya 50 cm berada di dalam muatan magnet berkekuatan 20 T. Apabila arus listrik yang mengalir pada kawat itu adalah 5 ampere, maka gaya Lorentz sebesar diketahui L panjang kawat sama dengan 50 cm. Dijadikan meter jadi 0,5 meter. B-nya itu 20 T. Sedangkan kuat arus 5 ampere. Ditanya gaya Lorentz atau F. Jadi F sama dengan B kali I kali L. Yang mana dihasilkan besar gaya Lorentz adalah 50 Newton. Next. Yang kedua yaitu kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas 0,02 meter kuadrat diletakkan pada bidang datar. Medan magnet homogen diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus menjauhi pembaca. Medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 pangkat min 4 T per S. Jika hambatan kawat yang digunakan 0,2 ohm, maka besar dan arah arus induksi yang timbul adalah. Jadi rumus mencari GGL kumparan yaitu E sama dengan D dikali B kali A per DT. Sehingga diperoleh hasil yaitu 0,04 dikali 10 pangkat min 4. Next. Kemudian soal nomor 3 yaitu kumparan yang mempunyai induktansi diri sebesar 20 mH dialiri arus I sama dengan 10 sin 100 TA. Tegangan induksi maksimum yang dibangkitkan dalam kumparan adalah, jawabannya yaitu E sama dengan L dI per dt, di mana sama dengan 0,2 dikali D 10 sin 100 T per dt, sama dengan 0,2 dikali 10 dikali 100 cos 100 T. Karena yang ditanyakan adalah GGL maksimal, maka arus juga harus maksimal. Nilai cos-nya harus 1. GGL sama dengan 200 cos 100 T. Sehingga sama dengan 200 cos 100 T sama dengan 1. Hasilnya GGL yaitu 200 volt. Next. Soal nomor 4 yaitu sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm. Dialiri arus 4 ampere dengan banyaknya lilitan kawat 10 lilitan. Berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut? Diketahui R sama dengan 10 cm, yakni 10 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 3 meter. I-nya 4 ampere, kemudian untuk mu 0 yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Ditanya B. Kemudian untuk jawabannya soal kawat melingkar yaitu B sama dengan mu 0 I kali N per 2R sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 10. Kemudian diper sama 2 kali 10 pangkat min 3. Untuk hasilnya yaitu 160pi kali 10 pangkat min 7 per 2 kali 10 pangkat min 3. Sehingga hasil nilainya yaitu 8pi kali 10 pangkat min 3 Wb per meter persegi. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perhatikan gambar berikut. Kawat A dan B dialiri arus listrik 1 dan 2, masing-masing sebesar 2A dan 3A. Di mana A itu ampere. Dengan arah keluar bidang baca, seperti gambar di slide, maka tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik C yang membentuk segitiga sama sisi dengan titik A dan B. Maka diperoleh mencari B1 dan B2. B1 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 2pi kali 2 dengan hasil 2 kali 10 min 7 Tesla. Dan B2 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 per 2pi kali 2 dengan hasil 3 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kami akan menerima 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya dapat bertanya melalui chat Zoom atau secara langsung dengan open mic. Baik, karena sudah ada pertanyaan untuk kelompok kami, maka izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Margareta Octavia Salsabila Putri. Apa penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Magnet banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti jarum kompas, penggunaan jarum kompas. Lalu pintu kulkas memiliki gaya magnet permanen agar selalu tertutup dengan rapat. Yang ketiga yaitu kartu ATM dan kartu kredit memiliki jalur magnetik yang berisi informasi. Yang keempat, TV dan monitor komputer menggunakan elektromagnetik untuk menghasilkan gambar. Yang kelima yaitu mikrofon dan speaker menggunakan kombinasi magnet permanen dan elektromagnetik. Yang keenam yaitu media rekaman magnetik